Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Laras Delian Oktavia, Informatika 19B, akan menjelaskan tentang IP address lanjutan. Di sini, IP address ini kita akan membahas tentang sebuah soal di mana soal ini tentang IP address lanjutan. Sebelum ke soal, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari IP address. IP address adalah alamat untuk setiap komputer yang terhubung ke internet agar dapat mengirim data sesuai dengan alamat yang dituju. Adapun ketentuan dari IP address itu, yang pertama, diatur oleh Internet Assigned Number Authority, IANA. Yang kedua, IP yang banyak digunakan saat ini, yaitu IPv4. Yang ketiga, terdapat pada layer OSI ketiga. Dan yang keempat, dikelompokkan menjadi IP public dan IP private. Adapun pengertian dari IP public dan IP private ini, yang pertama IP private. IP private yaitu IP yang tidak dapat diakses secara langsung melalui internet. Kalaupun ingin terhubung ke internet, harus melalui konfigurasi NAT X, IP komputer perusahaan atau labor. Adapun rentang IP-nya, yang pertama 10.0.0.1 sampai dengan 10.255.255.254. Yang kedua, 127.16.0.1 sampai dengan 127.31.255.254. Dan yang ketiga, 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.255.254. Nah, selanjutnya IP public. IP public yaitu IP yang bisa diakses oleh semua orang secara langsung lewat internet X, web server, ataupun email. Adapun rentang IP-nya yaitu selain dari rentang IP private. Nah, selanjutnya IPv4. IPv4 ini terdiri dari 32 bit, yang mana setiap 30 bit ini terdiri dari 4 oktet. 1 oktet sama dengan 8 bit. Nah, selanjutnya pembagian IP address. IP address ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, network ID. Network ID yaitu IP address pertama dalam rentang network, segmen, dan berfungsi mengidentifikasi network atau petunjuk di jaringan mana komputer berada. Yang kedua, host ID. IP host yaitu alamat spesifik untuk semua perangkat yang ada di dalam satu segmen jaringan komputer. Yang ketiga, broadcast ID, yaitu IP address terakhir yang dalam rentang segmen dan berfungsi sebagai alamat menjangkau IP address yang ada dalam network atau segmen secara bersamaan. Yang keempat, subnet mask, yaitu penentu porsi network ID dan host ID pada kode biner atau segmen network. Sebelumnya kita telah mengetahui apa itu IP address. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas, yaitu Laboratorium RPL memiliki 54 buah komputer host yang terhubung ke internet, dan diketahui salah satu komputer tersebut memiliki IP address 192.168.3.11. Tentukanlah A. netmask, B. jumlah komputer maksimal, C. IP network, D. IP broadcast, E. rentang IP host.
jawabannya. Yang pertama, kita akan mencari net mass. Untuk mengetahui net mass, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu ID prefix dari network tersebut dengan cara ini net mass. Yang pertama, diketahui jumlah komputer yang ada saat ini. Jumlah komputer. Sama dengan 54. Yang kedua, ingat jika 54 komputer untuk host, berarti ada dua IP lainnya, yaitu untuk IP network dan IP broadcast. Berarti kita butuh minimal 56 IP address. Jumlah komputer diketahui plus 2 sama dengan 54 ditambah 2 sama dengan 56. Yang kedua, tentukan berapa N yang digunakan dalam rumus menghitung IP biasanya dengan cara menentukan N. 2N sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Harus lebih, tetapi tidak boleh kurang. Nah, selanjutnya kita harus menentukan angka biner. Menentukan angka biner ini yaitu dengan cara yang pertama, memasukkan angka 1 dan 0 ke dalam 4 deret oktet. Dikarenakan N yang kita butuhkan adalah 6, maka sudah dapat dipastikan kita nilai 0 dalam deret kita ada 6 buah. Atau dengan kata lain, dari 32 bit yang ada, 26 bit terdiri dari angka 1 dan 6 bit lainnya terdiri dari angka 0. 678 12 678 12 678 12 678. Dikarenakan jumlah angka 1 ada 26, maka prefix ID kita adalah 26. Prefix ID sama dengan 26. Selanjutnya, mengkonversi nilai biner. Yang oktet pertama berisikan 1 sampai 8. Berdasarkan tabel dapat dihitung dari bawah menjadi 2 pangkat 7 kali 1 ditambah 2 pangkat 6 kali 1 tambah 2 pangkat 5 kali 1 2 pangkat 4 kali 1 2 pangkat 3 kali 1 tambah 2 pangkat 2 kali 1 2 pangkat 1 kali 1 2 pangkat 0 kali 1 sama dengan 164 ditambah 128 ditambah 164 ditambah 32 ditambah 16
tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 menjadi 255. Jadi, oktet pertama bernilai 225. Dikarenakan oktet kedua dan ketiga memiliki jumlah angka 1 yang sama, maka nilai desimal kelompok oktet kedua dan ketiga sama dengan oktet pertama, yaitu 255. Sekarang, kita tentukan nilai pada oktet keempat. Berdasarkan tabel, dihitung dari bawah menjadi 27 kali 1 tambah 2 pangkat 5 kali 0 2 pangkat 3 kali 0 tambah 2 pangkat 2 kali 0 tambah 2 pangkat 1 kali 0 ditambah 2 pangkat 0 kali 0 menjadi 128 ditambah 64 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 192. Jadi nilai net mass kita yaitu 255.255.192. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah komputer maksimal. Komputer maksimal. Pada perhitungan sebelumnya, telah diperoleh bahwasanya ID prefix kita yaitu 26, atau nilai N kita adalah 6. Jika ditanya jumlah maksimal komputer, yang bila terhubung berarti yang ditanya adalah jumlah host, berarti dihitung dengan rumus 2N dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 64 dikurang 2 sama dengan 62. Jadi, jumlah komputer maksimalnya ada 62. Selanjutnya, C. IP network, IP broadcast, dan IP host. IP salah satu komputer adalah 192.168.3.11 dan ID prefix kita 26. Dengan jumlah IP address sama IP address sama dengan 64 dan ingat IP address bukan IP host. Selanjutnya kita membuat rentang network. N1 sama dengan 192.168.3.0 sampai dengan 192.168.3.63. Network kedua sama dengan 192.168.3.64 sampai dengan 192.168.3.127. Berarti IP kita berada pada rentang network pertama. Jadi kita buat tabel IP network 192.168.3.0. IP host 192.168.3.127.
sampai dengan 192.168.3.62 dan IP broadcast 192.168.3.63. Nah, jadi itulah yang dapat kita simpulkan dari penjelasan IP address lanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.